Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Rafizki Aswardiandri dari kelas TIF 2C. Saya Ahmad Afgiansah Sahdani Putra dari kelas TIF 2C. Dan saya Rasad Fadil Fawas dari kelas TIF 2C. Di sini kami melaksanakan tugas UAS teknik digital dari Bapak Ajal sebagai dosen pembimbing kami. Di sini saya dan kawan saya menjelaskan tentang rangkaian digital dan sistem digital. Berikut adalah video penjelasan materinya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dan sistem digital. Rangkaian dan sistem digital adalah kesatuan dari komponen-komponen backfacing maupun aktif yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Kan ada tuh yang namanya komponen aktif dan pasif. Apa sih maksudnya komponen aktif dan pasif? Komponen pasif adalah komponen elektronika yang di dalam operasinya tidak memerlukan catu daya dan sifatnya tidak melukai penguatan terhadap arus atau tegangan listrik. Contoh kapasitor, lalu ada tuh induktor dan resistor. Sedangkan yang komponen aktif itu sebaliknya. Jadi komponen aktif adalah komponen elektronika yang operasinya memerlukan catu daya dan sifatnya melukai penguatan terhadap arus dan tegangan listrik, arus atau tegangan listrik. Nah, contohnya tuh komponen aktif adalah IC, dioda, dan transistor. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang sistem digital. Sistem digital adalah kesatuan dari beberapa rangkaian digital atau logika dan elemen atau gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Contoh sistem digital dalam bidang komputasi adalah komputer digital. Komputer digital merupakan kesatuan dari beberapa rangkaian digital atau logika dan elemen atau gerbang logika untuk tujuan pengalihan energi dalam bidang komputasi. Keyboard merupakan peripheral input atau bagian luar sistem komputer yang berfungsi menerima data dari pengguna. Untuk memasukkan data, keyboard harus ditekan sehingga memperoleh energi mekanik dan oleh sistem komputer data itu diproses. Selanjutnya, melalui bagian outputnya, data dikirim ke monitor yang merupakan peripheral output dalam bentuk energi cahaya atau ke printer yang dalam bentuk energi mekanik. Demikian pula disk drive
hard disk drive, CD-ROM drive, melayani pemasukan data ke sistem komputer dengan memutar disk dalam bentuk energi mekanik dan oleh sistem komputer diproses serta dikeluarkan peripheral output, bisa dalam bentuk energi cahaya pada monitor atau dalam bentuk energi mekanik pada printer. Selain komputer dalam bidang komputasi, ada juga contoh sistem digital yang lainnya adalah handphone yang merupakan sistem digital dalam bidang komunikasi, dan storage oscilloscope yang merupakan sistem digital dalam bidang instrumentasi. Jadi apa sih bedanya rangkaian digital dan sistem digital? Di sini saya membuat tabel perbedaan antara sistem digital dan rangkaian digital. Berikut tabelnya. Yang pertama, dalam susunannya, rangkaian digital merupakan bagian dari sistem digital. Bagian-bagiannya yang terdiri atas beberapa elemen atau gerbang logika. Sedangkan sistem digital, bagian-bagiannya terdiri atas beberapa rangkaian digital, gerbang logika, dan komponen elektronika yang lainnya. Yang kedua, dalam segi outputnya. Rangkaian digital, outputnya membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Sedangkan sistem digital, outputnya merupakan fungsi pengalihan energi. Yang ketiga, dari segi input dan outputnya. Rangkaian digital, input dan outputnya berupa sinyal digital, sedangkan sistem digital, input dan outputnya berupa suatu tenaga atau energi. Sekian penjelasan singkat tentang sistem digital dari saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang respirasi besaran digital. Respirasi besaran digital itu bisa dikatakan merupakan besaran yang sifatnya distrik, yakni besaran hanya memiliki dua keadaan saja. Dalam analisis dan perancangan sistem atau rangkaian digital, kedua keadaan tersebut bisa dinamakan keadaan biner, atau yang sering dijumpai dengan keadaan rendah dan bisa dikatakan dengan level 0 logika, dan keadaan tinggi atau level logika 1. Dalam tegangan listrik, besaran digital diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Yang kedua yaitu bentuk besaran digital. Apa sih bentuk besaran digital? Bentuk besaran digital dalam bidang elektronik adalah keadaan piranti, diode atau transistor. Diode dalam keadaan menghantar atau disebut dengan clouding, menunjukkan keadaan level logika 1, dan diode dalam keadaan tak mengantar atau disebut dengan not connecting, menunjukkan keadaan level logika 0. Diode merupakan priati elektron yang terbuat dari bahan semikonductor yang memiliki dua buah elektrode, yakni anode dan katode. Sifat diode adalah jika anode diberi tegangan yang lebih tinggi daripada katode, maka diode bisa dikatakan dalam keadaan menghantar. Keadaan tak menghantar. Apa sih keadaan tak menghantar itu? Jika tegangan pada kedua elektron yang sama atau tegangan anode lebih rendah dari tegangan katode. Untuk gambarnya bisa diperhatikan pada samping kiri saya ini. Pada samping kiri saya ini respirasi besaran digital dengan diode. Bisa dicermati. Untuk gambar di samping itu, jika besaran digital dipersesikan dengan sifat transistor, maka ketika transistor dalam keadaan jenuh dapat dianggap mempresentasikan level logika 1 karena bersifat sebagai saklar tertutup. Dan apabila transistor berada pada keadaan mati, dapat dianggap mempresentasikan level logika 0 karena bersifat seperti saklar terbuka. Transistor merupakan priati elektronika dengan 3 elektrode, yakni basis, kolektor, dan emitor yang dapat berfungsi sebagai penguat yang disebut dengan amplifier maupun saklar. Dalam hal ini, basis sebagai elektrode pengendali yang akan menentukan keadaan transistor. Untuk memberikan keadaan transistor seolah-olah seperti saklar tertutup antara elektrode, emitor, dan kolektor. Maka pada basis
harus diberi tegangan tinggi. Dan sebaliknya, jika diinginkan keadaan transistor seolah-olah seperti saklar terbuka antara emitor dan kolektor, maka tegangan basis harus rendah. Pada poin ini bisa diartikan respirasi besaran digital dengan transistor itu rangkaian transistor sebagai saklar tersebut bisa diperhatikan di samping kiri saya ini. Dan kedua, respirasi transistor sebagai saklar terbuka bisa dilihat pada samping kanan saya ini. Yang kedua, respirasi. Yang kedua yaitu respirasi lain. Apa sih respirasi lain itu? Respirasi lain itu bisa diartikan saklar yang sebenarnya. Berarti kan tidak asing dengan saklar sebenarnya. Kita perdalam dulu. Arti dari saklar sebenarnya itu seperti apa sih? Dalam hal ini, saklar tertutup mempresentasikan level logika 1 dan saklar terbuka biasanya mempresentasikan level logika 0. Biasanya representasi level logika dengan saklar ini digunakan pada bagian input dari suatu rangkaian logika. Sedangkan level logika pada bagian outputnya dipresentasikan dengan menggunakan indikator LED. Untuk respirasi besaran digital dengan saklar ini terbuka maupun tertutup bisa disaksikan di samping kiri saya ini. Yang kedua itu apa mengenai LED? LED itu merupakan suatu priati elektron yang memiliki dua buah nama, yaitu anode dan katode. Dari dua nama ini biasanya disebut dengan elektrode. Jika tegangan antara anode dan katode lebih besar dari tegangan ambang atau yang disebut dengan threshold, maka LED akan menyala. Dan sebaliknya akan mati dengan keadaan LED yang menyala mempresentasikan level logika 1. Sedangkan keadaan LED mati, LED-nya itu mati, mempresentasikan level logikanya adalah 0. Untuk respirasi level logika menggunakan LED untuk menyala logika 1 dan mati atau padam logikanya adalah 0 bisa dilihat di samping kiri saya ini. Jadi kesimpulannya, respirasi besaran digital dalam bidang elektronika khususnya pada rangkaian digital kebanyakan itu untuk level logika 0, biasanya tegangannya listrik 0 sampai 8 volt. Yang kedua, titik potensi referensinya adalah 0 volt. Yang ketiga adalah diode dengan referensi biasa. Yang keempat adalah transistor dalam keadaan mati. Sedangkan untuk kesimpulan level logika 1, yaitu yang pertama, tegangan listrik antara 2 sampai 5 volt. Titik potensial cut daya plus VC. Yang ketiga adalah diode dengan volt base. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah transistor dalam keadaan jenuh atau stop. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video penjelasan singkat dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Bila video tidak ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.